Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Shalom semuanya, selamat datang di podcast Koram Deo Talks. Di sini saya sebagai pembicara yang akan dibantu oleh teman saya Aurel Triksi. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tangan Tuhan tak terlihat, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Wow, pasti banyak banget dari kita nih yang udah bertanya-tanya, gimana sih kalau misalnya hidup kita itu nggak sesuai dengan harapan kita? Pasti ada saatnya dong hidup kita nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, hari ini kita bakal ditemani oleh 3 narasumber yang ada di sini yang akan bantu kita dalam memahami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Pertama kita mau bertanya kepada saudara Eksis. Menurut Eksis, kenapa hidup kita ini bisa nggak sesuai dengan harapan kita gitu? Jadi kalau menurut aku hanya ada satu ketetapan Allah. Nah, berarti dalam hidup kita itu tidak ada yang namanya kebetulan, dan semuanya itu pasti sudah ditetapkan oleh Allah. Baik, saya juga mau menambahkan hal ini dapat kita baca pada Efesus 1 ayat 11, di mana jelaskan bahwa Allah melakukan segala sesuatu itu karena ada kehendak darinya. Oke, kalaupun halnya itu nggak kita sukain, Iya, hal yang tidak kita sukai pun, bahkan hal yang buruk yang tidak kita inginkan juga itu dikehendaki dari Allah. Tapi itu bukan berarti bahwa Allah jahat, tapi Allah tetap berbuat buat apa? Buat kebaikan kita dan juga untuk kemuliaan nama. nah sekarang kita lanjut ke Yabes. Oke, aku punya pertanyaan nih buat Yabes. Dari tadi kan dia udah cerita-cerita, udah sharing ke kita bahwa dia punya pengalaman hidup yang berhubungan dengan topik kita hari ini nih. Mungkin boleh di-share? Oke, aku mungkin boleh share juga. Jadi ini pengalaman keluarga aku ketika pandemi, di mana pada pandemi itu kan semua daerah itu mengalami lockdown dan orang-orang dilarang untuk untuk keluar rumah. Nah, ketika terjadi lockdown, keluarga aku yang merupakan keluarga pengusaha itu otomatis penghasilan kita itu otomatis jatuh merosot. Nah, ketika usaha keluarga itu merosot, pemasukan itu nggak ada, aku itu kayak kesel dan marah sama Tuhan. Aku tuh bertanya-tanya, Tuhan kenapa sih hal ini terjadi pada kami, pada keluargaku gitu. Nah, setelah beberapa waktu berselang dan setelah keluarga kami melakukan persekutuan juga, nah itu aku kayak situasi keluarga kami juga mulai semakin membaik, dan di situ aku jadi sadar gitu bahwa Tuhan itu punya kehendak dan kehendaknya itu pasti akan terjadi gitu. Teman-teman, dari hasil sharing yang kayak kita dengarkan dari Yabes sendiri, itu kan mengatakan dari usahanya yang kayak mempunyai kayak hasil dari COVID-19 itu jadi memperburuk gitu kan. Nah, kita juga bisa melihat bahwa ini merupakan salah satu providensial Allah gitu. Nah, tapi kan mau bertanya kepada Yabes, menurut dari Yabes sendiri providensial Allah itu apa? Ya, terima kasih Bang Jojo. Jadi menurut aku sendiri, providensial Allah itu merupakan cara untuk menjaga, melindungi, dan memelihara umat-umatnya. Nah, dalam konteks ini yaitu keluarga kami, di mana meskipun keluarga kami dalam situasi terpuruk, Allah tetap menjaga dan tetap melindungi kami gitu. Meskipun pada saat itu kami nggak ada pemasukan, tapi kami tetap bisa makan gitu. Oke, baik ya, terima kasih. Mungkin kita akan melanjutkan kayak pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Mungkin pertama kita akan bertanya kepada saudara Eksis. Nah, jadi kalau hidup kita itu nggak sesuai harapan kita, apa yang bisa menjadi pegangan kita gitu? Kalau menurut aku sih selalu ingat Roma pasal 8 ayat 28, yang mana itu Allah itu selalu bekerja di dalam segala sesuatu, yang berarti hidup kita ini udah ditentukan oleh Allah, dan semua yang dilakukan dalam dunia ini bekerja itu hanya untuk Allah. Sangat menarik sih kayak dan saudara Eksis langsung mengambil kayak sebuah ayat Alkitab dari Roma 8 ayat 8 kayak dimana kayak berbunyi kayak bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu gitu. Nah, tapi kita mau dengarnya kayak dari yang lain gitu, dan mungkin dari saudara Liber bagaimana pendapatnya? Oke, mungkin saya lebih melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh saudara Eksis.
yang perlu saya tekankan yaitu kita perlu mengingat bahwa kita tidak pasrah begitu saja, tetapi kita juga harus tetap bertanggung jawab dan kita memiliki pengharapan dan yakin serta kita percaya bahwa Allah yang akan memegang kendali atas diri kita. Oke, kita kan udah dengar nih dari Axis dan Deliver. Kalau dari Yabet sendiri gimana? Oke, terima kasih Alan. Mungkin aku setuju sama pendapatnya Exis sama Libertus. Tapi aku mungkin sedikit mengubah cara pandangnya. Di mana menurut aku sendiri itu kehidupan kita itu seperti sebuah papan puzzle. Di mana kita itu dalam situasi kita sedang menyusun puzzle-puzzle kita tersebut. Nah, sedangkan Tuhan itu dia tahu gambaran besar dari papan puzzle dan dia udah tahu cerita lengkapnya. Nah, di situ aku sadar bahwa Tuhan itu dalam setiap kita menyusun potongan puzzle itu, Tuhan selalu beserta kita dalam setiap kegiatan kita gitu, setiap menit, setiap hari. Baik teman-teman, pembahasan kita topik pada hari ini tentang tangan tak terlihat, Allah bekerja dalam segala sesuatu itu sudah mau berakhir gitu. Nah, tapi dari pembahasan kita pada siang hari ini kita dapat mengambil kesimpulan seperti yang dari Yesus katakan, diambil dari Roma 8 ayat 28. Dia mengatakan bahwa Allah itu bekerja buat kita gitu, bukan hanya kayak menciptakan saja. Nah, seperti yang dari Libertus juga, dia mengatakan bahwa kita itu jangan hanya sebagai kayak mengharap saja, jangan hanya berpasrah, tapi kita harus melakukan tindakan gitu. Nah, seperti kita contohnya dapat kita lihat seperti dari seringnya Yabes itu, dia kan mengatakan dari hasil usahanya yang menurun drastis gitu. Nah, tapi dia itu selalu menyerahkan diri kepada Tuhan dan melakukan aktivitas kayak seperti berusaha supaya mendapatkan hasil yang terbaik lagi. Nah, pembahasan kita pada siang hari ini sudah selesai, tapi saya mau kasih sesuatu ya kata-kata gitu dan menekankan sebuah perkataan gini yang berkata jangan lupa kalau Allah itu selalu bekerja atas hidup kita gitu. Oke, jadi ini akhir dari sesi podcast kita hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. God bless.